Hai teman-teman semuanya, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan yang berjudul strategi kooperatif. Harap disimak baik-baik ya. Di sini anggota kelompoknya ada yang pertama Rahmatul Hatimah, yang kedua Sepinta Lambanua, dan yang ketiga Valentina Ayestaketineron. Dan kami di sini akan menjelaskan sesuai nomor ini ya. Pengertian strategi kooperatif. Strategi kooperatif adalah pendekatan yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi sumber daya, keahlian, dan keuntungan. Tujuannya adalah menciptakan sinergi agar dapat mencapai hasil yang sulit diraih secara mandiri. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dan saling percaya. Penerapan strategi ini sangat luas, mulai dari aliansi strategis dan kemitraan bisnis, kolaborasi dalam rantai pasokan dan pengembangan produk, hingga kerjasama dalam tim komunikasi sosial, bahkan diplomasi internasional. Bagi sebuah perusahaan korporasi, strategi kooperatif secara spesifik digunakan untuk mengatasi berbagai masalah fundamental, yaitu antara lain: yang pertama, ada berbagai risiko, yaitu menghadapi risiko bisnis yang dapat ditanggungjawab bersama dengan mitra. Dan yang kedua, ada keterbatasan pendana, yaitu menggabungkan sumber daya keuangan untuk mendanai proyek yang besar. Dan yang ketiga, ada akses pasar terbatas, yaitu memanfaatkan jaringan mitra untuk memasuki pasar baru atau yang lebih luas. Dan yang keempat, yaitu ada keterbatasan teknologi, mendapatkan akses ke teknologi atau keahlian yang tidak dimiliki. Dan yang terakhir, yaitu ada kekurangan manajemen, yang biasa disebut menutupi kelemahan atau kekurangan dalam kapabilitas manajerial internal. Joint venture. Joint venture atau usaha petugas adalah kerjasama bisnis di mana dua atau lebih perusahaan membentuk satu entitas bisnis baru yang terpisah untuk mencapai tujuan bersama. Kunci dari kerjasama ini adalah pembagian sumber daya risiko, keuntungan, dan kendali di antara para pihak yang terlibat. Tujuan utama pembentukan GF adalah untuk menggabungkan kekuatan seperti mengakses pasar baru, menyatukan teknologi, atau mengurangi risiko dan biaya. Struktur hukumnya bisa beragam, misalnya perseroan perbatasan atau kemitraan yang akan menentukan pembagian kepemilikan, tanggung jawab, dan keuntungan, seringkali dengan porsi 50-50 atau sesuai kesepakatan. GF dapat bersifat jangka pendek maupun panjang tergantung pada tujuannya. Meskipun menawarkan banyak keuntungan seperti akses ke sumber daya dan pasar yang lebih luas, GF juga memiliki tantangan, terutama berpotensi konflik akibat perbedaan budaya atau strategi antara perusahaan. Perjanjian yang jelas di awal sangat penting untuk mengatur semua aspek, termasuk cara pengakhirannya kerjasama. Karakter joint venture. Joint venture adalah pembentukan entitas perusahaan baru yang terpisah dari perusahaan induknya. Modal disetorkan dalam bentuk saham yang menentukan tingkat kepemilikan dan kendali. Meskipun bekerjasama, setiap perusahaan pendiri tetap mempertahankan identitas dan otonomi bisnis utamanya. Dengan prinsip utama pembagian risiko secara bersama di Indonesia, model ini seringkali menjadi jembatan kerjasama antara perusahaan domestik dan asing. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan joint venture. Kelebihan joint venture yang pertama, akses sumber daya dan pasar. Yang kedua, pembagian resiko dan biaya. Yang ketiga, peningkatan daya saing dan pertumbuhan. Yang keempat, fleksibilitas. Kekurangan joint venture yang pertama, potensi konflik dan pengembalian keputusan yang lambat. Yang kedua, hilangnya kontrol penuh. Yang ketiga, komplikasi dan ketergantungan. Yang keempat, resiko asimetris. Aliansi strategik. Aliansi strategik adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bisnis bersama tanpa membentuk perusahaan baru yang terpisah. Masing-masing perusahaan tetap beroperasi secara independen
mempertahankan kepemilikan dan kendali penuh atas bisnisnya. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk saling melengkapi kekuatan, seperti berbagi sumber daya, keahlian, teknologi, ataupun akses pasar. Dengan berkolaborasi, perusahaan dapat memperkuat keunggulan kompetitif, mengurangi resiko dan biaya finansial, serta mempercepat inovasi atau ekspansi ke pasar baru. Yang selanjutnya, merger. Merger adalah proses penggabungan total dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas tunggal yang terintegritas. Tidak seperti kerjasama lain, merger menyatukan seluruh aset, karyawan, operasional, dan kepemilikan di bawah satu atap, baik dengan membentuk perusahaan yang benar-benar baru atau salah satu perusahaan menyerap perusahaan yang lain. Proses ini melibatkan perubahan fundamental, termasuk pengalihan kepemilikan saham ke entitas baru dan restrukturisasi manajemen. Keberhasilan sebuah merger sangat bergantung pada integritas yang efektif pasca penggabungan, terutama dalam menyatukan sistem, proses, dan budaya perusahaan yang berbeda. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.